Masih ingat nggak guys? Jargon fenomenal yang dimiliki oleh Syahrini pada tahun sekitaran 2014-an. Pada masa itu bukan Syahrini namanya. Jika tidak membuat publik geleng-geleng kepala. Segala sesuatu yang menyangkut Syahrini selalu menarik untuk diikuti guys. Salah satu jargon milik Syahrini yang paling fenomenal pada waktu itu ya, ialah maju mundur cantik. Nah, menjelang pemilu 2024 nanti, nampaknya jargon fenomenal itu masih relevan guys. Untuk dikumandangkan lagi. Setidaknya jargon maju mundur cantik pas disematkan untuk koalisi perubahan guys. Yaitu koalisi bentukan dari Partai Nasdem beserta pihak oposisi. Yaitu Partai PKS dan Demokrat. Loh, kenapa? Kok begitu? Pasti lo pada nanya kan? Gini guys, kenapa tadi gue bilang pas? Jika kita sebut tadi koalisi maju mundur, tapi nggak cantik ya. Coba kita mundur sejenak deh. Ingat nggak kalian sama omongannya dari Fahri Hamzah waktu itu? Yang mengatakan deklarasi antara ketiga partai itu batal guys. Dikarenakan Bandar belum sepakat. Yuk kita simak dulu pernyataan Bang Fahri ya. Nih. Kata ini Bandar. Udah. Gimana tuh Bang Bandar gimana? Ya ini maksudnya. Katanya itu, atas ini kan koalisi ini kan berdasarkan headline lu iya. kasih dulu headline. Pembelian tiket itu, pengumpulan tiket 20% itu bukan kerja parpol, dia kerja Bandar. Gitu. Parpol nggak sanggup, Anies Baswedan nggak sanggup. Jadi nggak jadi 10 Ini November gara-gara apa deklarasi tanggal 10 November sudah gagal, Bos. gara-gara apa Bang? Gara-gara Bandar belum sepakat. Ya kan, udahlah kita ini kan udah tahu semua Ini catat buat kan. headline nih Bang. Iya, Bandar belum sepakat. Apa namanya, duit belum terkumpul, 20% belum terkumpul ya gagal. Nah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu mengeluarkan pernyataan yang membuat kita semua pada tertawa guys. Dikarenakan batalnya rencana deklarasi koalisi perubahan bentukan dari Partai Demokrat, Nasdem dan PKS yang mengusung calon presiden Anies Baswedan. Yang rencana awalnya akan dideklarasikan pada tanggal 10 November lalu. Namun, menurut Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, ada sejumlah alasan deklarasi itu akhirnya batal guys. Nih, pertama ya, Majelis Syuro PKS, ujar Willy, baru menggelar rapat pada Desember 2022 mendatang. Nah, alasan yang kedua, Ketua Umum Partai Demokrat, AHY, baru pulang ke Indonesia katanya pada 10 November 2002 lalu. Padahal bakal koalisi perubahan yang dihuni oleh PKS, Nasdem, dan Demokrat itu memiliki perbedaan pandangan soal cawapres guys. PKS malah kekeh mengusung Ahmad Heriawan sebagai cawapresnya. Sedangkan Demokrat tetap berkeinginan lah mengusung ketumnya, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Dan sementara itu, untuk urusan cawapres, Nasdem sendiri menyerahkan sepenuhnya pada Anies Baswedan yang mereka usung sebagai calon presiden. Nah terus gini guys, Partai Demokrat berharap koalisi perubahan bisa dideklarasikan pada Februari 2023 bersamaan dengan pengumuman capres dan cawapres yang mereka usung pada Pilpres 2024 nanti. Majelis Tinggi Partai Demokrat, yaitu Syarif Hasan mengatakan guys, Demokrat bersama Partai Nasdem dan PKS mengakui punya rencana menggelar deklarasi pada bulan November nanti. Ujar Syarif Hasan begini,
itu prediksi, harapan. Sebaiknya sudah terbentuk, kata Syarif Hasan saat dikonfirmasi Selasa 10 Januari 2023. Syarif pun belum memastikan apakah partainya akan benar-benar mengusung Anies Baswedan sebagai tokoh yang digadang-gadang akan diusung menjadi capres dari Koalisi Perubahan. Loh. Gimana? Dugaan belum satu suaranya mengenai siapa pendamping untuk Anies ternyata bukan isapan jempol belaka, guys. Itu diperkuat dengan pernyataan dari Ketua DPP Nasdem, Effendi Khoiri alias Gus Coy, yang menilai Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, lebih punya pengalaman dibanding Ketua Umum dari Demokrat, guys, yaitu AHY. Pernyataan itu ia sampaikan merespon munculnya nama Khofifah dalam bursa calon wakil presidennya Anies Baswedan. Gus Coy menyebut publik sudah tahu rekam jejak dari Khofifah di berbagai sektor. Publik sudah tahu Khofifah, ujar Gus Coy. Punya pengalaman menteri, punya pengalaman memimpin untuk Gubernur Jawa Timur, punya pengalaman di DPR, orang sudah tahu, kata Gus Coy. Dalam Political Show CNN Senin 16 Januari. Gus Coy menyampaikan Khofifah juga mewakili suara kaum perempuan. Selain itu, ia juga mempunyai basis massa NU di Jawa Timur. Daerah yang digadang-gadang menjadi penentu, guys, di Pilpres 2024 nanti. Sementara, Wasekjen Dewan Pimpinan Pusat Demokrat, yaitu Irwan Veko, tidak sepakat, guys, dengan ucapan dari Gus Coy. Menurutnya, AHY juga punya banyak pengalaman dalam memimpin. Asik nih. Dia merasa tak adil jika pengalaman seorang tokoh hanya dinilai dari rekam jejak di pemerintahan. Menurutnya, pengalaman terbaru Mas AHY bagaimana menyelamatkan Partai Demokrat dari begal demokrasi. Itu nggak gampang, ujarnya. Di lain pihak, juru bicara DPP PKS, Muhammad Khalid, merespon balik, guys. Usulan dari Partai Nasdem yang mengusulkan tokoh NU itu untuk menjadi cawapres dari Anies Baswedan di Pilpres 2024 nanti. Khalid meminta agar Nasdem segera membawa nama tersebut untuk dibahas bersama PKS dan Demokrat. Lah, ini gimana sih? Belum apa-apa kok padam bulat aja. Belum lagi pernyataan dari Wasekjen Partai Demokrat, guys, Jansen Sitindaun. Kalau menurut gue ini lebih kocak lagi nih. Yang meminta Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali menahan diri, bos, untuk bicara soal bakal cawapres untuk mendampingi Anies Baswedan. Dia mengatakan koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS bisa bubar jika Ali tak hati-hati. Ini kata Jansen gini nih, guys. Pokoknya Bang Ali ini tiap minggu ada terus nama baru keluar dari mulutnya. Lama-lama koalisi ini bubar karena pernyataannya. Hehehe. Itu dikutip dari akun Twitternya Jansen_JSP. Selasa 17 Januari 2023. Sebelumnya, Ahmad Ali bicara soal pertemuan para elit Demokrat yang membicarakan cawapresnya dari bakal capres Nasdem, Anies Baswedan. Ahmad Ali menekankan pihaknya menghendaki cawapres dari Anies merupakan sosok yang berpengalaman di pemerintahan. Aduh, Nasdem tuh condongnya kemana sih? Ke Khofifah. Iya. Pantes, guys. Beliau mengisyaratkan kebuntuan dalam koalisi perubahan. Dia mengungkapkan bahwa pihaknya berencana
melakukan pertemuan politik di luar bersama Demokrat dan PKS itu. Maksudnya pertemuan politik tanpa Demokrat dan PKS, guys. Ahmad Ali ngomong begini nih, tunggu saja, dalam 1 atau 2 hari ini akan ada cerita. Iya, ada berita. Bisa jadi kita mengambil langkah-langkah lain, ujar Ali. Selasa 24 Januari 2023 lalu. Dia menyebutkan Nasdem juga menyiapkan alternatif penjajakan koalisi partai politik lainnya untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024 nanti. Nah, yang mengejutkan, Ali mengungkapkan hubungan antara Nasdem, Demokrat, dan PKS hingga saat ini belum terjalin secara resmi dalam deklarasi koalisi perubahan. Kalau ini gue setuju sama Ali nih, emang belum guys, belum deklarasi, ya kan? Nah, Ahmad Ali menanggapi beredarnya kabar bahwa Ketum Demokrat, AHY, merupakan sosok yang paling ideal sebagai figur calon wakil presiden untuk mendampingi Anies Baswedan. Ahmad Ali ngomong begini nih, padahal Nasdem tak ingin buru-buru membicarakan figur dan mau agar penentuan cawapres dilakukan dengan melihat kriteria, tutur Ahmad Ali. Dan kabar terakhir, Partai Demokrat resmi menyatakan dukungannya kepada Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024 nanti. AHY malah mengajak Partai Nasdem dan PKS segera membentuk sekber atau sekretariat perubahan. Ya, tapi tetap aja belum tentukan siapa cawapresnya Anies. Bisa aja AHY. Nah, langkah melunaknya AHY apakah dikarenakan di hari yang sama nih, Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali dan jajarannya mendatangi sekretariat bersama koalisi tetangga guys. Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Koalisi antara Gerindra dan PKE di Menteng. Nampaknya sih begitu. Jadi akhirnya gimana Agus? Jangan-jangan nanti malah maju mundur, bubar. Oke, sampai ketemu lagi di Sip yang akan datang, oke? Bersama gue, Singgi Sahid. Ciao.